Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Perjagoan. Kali ini kembali lagi di program Q&A. Dan di sini kami akan menjawab begitu ya, menjawab langsung dari video yang kami buat, yaitu cara menampilkan gambar saat dibagikan. Ya, di sini teman-teman bisa melihatnya ya di channel kami tentang tutorial menampilkan gambar thumbnail, sebenarnya ya, thumbnail, cara menampilkan gambar. Nah yang ini ya, jadi kami membuat video tutorial mengenai cara menampilkan gambar website saat dibagikan. Dan di sini teman-teman banyak sekali komentar-komentar yang masuk, dan yang pertama di sini dari siapa yang namanya nih, Akbar Siswoko ya, dari Akbar Siswoko. Jadi dari Mas atau Pak gitu ya, Pak aja deh ya, laki-laki Pak, nanti yang perempuan Ibu, itu semuanya dah ya, pukul rata. Dari Pak Akbar di sini, ketika di post itu selalu muncul artikel dari pihak luar yang mengganggu. Bagaimana cara mengatasinya gitu ya? Yang namanya website itu memang ada resiko ya, resiko untuk dimasuki oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Bisa melalui celah komentar yang ada di website kita, atau dari form lainnya, dari pencarian, atau dari kelemahan password atau akun ya, username password yang mungkin lemah sehingga mereka bisa masuk dari situ, sehingga mereka bisa membuat postingan atau menampilkan postingan dan seterusnya. Nah, cara untuk mengatasi sederhananya, karena kita awam ya, kita masih pemula, maka teman-teman bisa mencoba untuk mendisable ya, mendisable form yang ada. Jadi kalau misalkan ada pilihan komentar, silahkan di disable ya, disable komentarnya. Kemudian pastikan selain di disable, selain disembunyikan begitu ya, dinonaktifkan, pastikan ketika harus ketika mau berkomentar itu harus login dulu. Jadi jangan sampai orang semuanya bisa memberikan komentar, kadang hanya ASDF gitu kan, maka harus login dulu, maka dia harus mendaftar, dia harus login gitu ya. Dan ini bagian dari keamanan. Kemudian yang ketiga itu silahkan teman-teman di istilahnya itu di manual approve pilihannya, itu jangan langsung dipublish. Jadi melalui persetujuan daripada admin untuk bisa publish komentarnya. Kalau tidak ya lebih aman langsung kita hapus saja. Begitu ya. Paling tidak seperti itu Pak Akbar Siswogo. Silahkan dimatikan komentarnya, kemudian harus login ketika mau berkomentar, kemudian di approve manual gitu ya. Jadi jangan langsung publish begitu. Kemudian dari berikutnya dosen Firdaus Ahikam ya, Pak, mohon arahannya dibagikan post, saya kok gak ada bagian setting kayak di video ya, cuma buat nulis aja. Ini biasanya ada di pengaturan di propertinya ya, di bagian atas saja sih. Kalau pengaturan tambahan di sebelah kanan itu tergantung dari fitur tema yang digunakan. Ya, terkadang ada tema yang memang di situ ada pilihan istilahnya itu, saya nyebutnya itu kayak ini, jenis tema gitu ya, jenis halaman. Jadi halaman atau domain, istilahnya template name gitu lah, nama template ya. Di situ ada beranda, ada apa. Dan itu tergantung daripada temanya. Dan di sini kalau misalkan tidak ada settingan gitu ya, ya coba ya, kalau yang dimaksud ini seperti apa ya, apakah di bagian thumbnailnya ataukah di bagian apa gitu ya, ya silahkan. Tapi untuk pengaturan secara garis besar ada di bagian properti atas yang titik 3 itu gitu. Kemudian sudah setting begitu, tapi kenapa waktu share ke FB tetap gak muncul gambar Pak?
saya pakai all-in-one SEO dari SMK Yosudarsoden. Ya itulah ya. Nah ini setelah dilakukan pengaturan ya, tetapi kok masih nggak muncul gambarnya gitu ya, maka pastikan teman-teman ngecek juga ukuran ya. Jangan sampai ketika membuat thumbnail ukuran filenya terlalu besar. Buat aja yang ya 100 itu sudah bagus kok ya. Kan kita bukan untuk ini ya, bukan untuk dicetak, bukan untuk keperluan yang memerlukan resolusi besar gitu ya. Insya Allah 100 sampai 150 KB ya, kilobit itu sudah, kilobit apa kilobyte ya pokoknya itu KB itulah. Nah itu sudah sangat bagus, dan biasanya saya itu hanya di angka 50 karena sebenarnya website itu kan tidak yang besar banget gitu ya. Maka 50, 100, 150 maksimal ya Pak, dari SMK ini ya, dari SMK Yosudarsoden ya. Ini itu kalau misalkan masih nggak muncul, cek dikompres atau dikecilkan, jadi katakanlah 50 KB gitu ya. Coba nanti kalau misalkan masih nggak muncul lagi, coba dikompres, dan pastikan sebelum mencoba-coba itu di clear cache ya, jangan sampai itu masih tersimpan cache yang lama, atau misalkan bagikannya dengan perangkat lain gitu ya, dari SMK Yosudarsoden. Oke Pak, saya sudah dengan cara-cara itu, tapi pas di share di WA tidak tampil. Saya pakai ya ini sama dari Sita Resmi Ayu Diningrat ya, ini sama. Ini kasusnya kalau sudah dilakukan setting seperti itu kok masih nggak muncul gitu ya, ya berarti ukuran gambarnya yang menjadi sasaran. Kemudian berikutnya dari jalur selatan, gak tampil juga gambarnya FB sama WA. Ini sama ya, kalau misalkan nah kalau misalkan nggak tampil gitu ya, ada kucing masuk nih. Ya, kalau nggak muncul itu lagi apa namanya, gambarnya file size, ukuran gambarnya diperkecil. Kemudian udah gunakan tapi selanjutnya berbayar, gimana solusinya? Nggak perlu ya, nggak perlu. Kalau misalkan mau di-upgrade pakai yang berbayar silahkan, tapi kalau misalkan enggak ya nggak apa-apa, karena sebenarnya untuk fitur ini tuh fitur yang free kok ya, ini nggak berbayar gitu. Kemudian sudah cukup ya, alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Begitu teman-teman ya. Jadi terkait menampilkan menampilkan gambar atau thumbnail postingan ketika dibagikan, itu yang pertama adalah perhatikan gambarnya ya, perhatikan gambarnya. Ukuran gambarnya itu jangan terlalu besar ya, maksimal 100 sampai 150 lah. Tapi kalau misalkan dibuat minimal ya 50 sudah cukup ya, 50 KB itu. Kemudian yang kedua, pastikan pengaturannya sudah thumbnail. Jangan sampai thumbnail dikasih tapi gambar di postingan di kontennya itu enggak ada ya kan. Sedangkan pengaturan defaultnya adalah gambar yang ada di postingan itu, bukan thumbnail gitu ya. Itu maka silahkan teman-teman disesuaikan. Kemudian yang ketiga itu pastikan cache-nya sudah dibersihkan, karena bisa jadi masih nyangkut di cache yang sebelumnya. Begitu teman-teman ya. Di sini insya Allah garis besarnya itu untuk teman-teman yang ada kendala dan belum tersolusikan gitu ya. Mudah-mudahan bisa tersolusikan dan sampai ketemu insya Allah nanti di video berikutnya. Terima kasih, selamat belajar, selamat mencoba, dan tetap semangat.